Nas usikum wa nafsi bitaqwallah fa inna taqwallahi azza wa jalla khalafun min kulli syai' wa laysa min taqwallahi azza wa jalla khalaf wa'malu li akhiratikum fa innahu man amila li akhiratihi kafahullahu tabaraka wa ta'ala amra dunya. Jamaah yang mulia, mari kita senantiasa melaksanakan perintah dan ibadah, menghindarkan diri dari maksiat dan apa-apa yang dicegah, menuju taqwallah. Janji Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan segala kebutuhan dan kemuliaannya. Jamaah yang mulia, hari ini kita akan membicarakan tentang kebersatuan ummah, di mana kita tahu Rasulullah sudah menggembar-gemborkan dan mendeklarasikan kepada kita bahwa hadirnya Islam adalah menjadi rahmat kepada alam semesta, termasuk perbedaan-perbedaan di antara ulama-ulama adalah rahmat dan kasih sayang. Ikhtilafu ummati rahmah. Ketika Mu'adz bin Jabal diutus oleh Rasulullah ke Yaman, Rasulullah sudah membekali beberapa hal. Di antaranya Mu'adz bin Jabal ditanya oleh Rasulullah, dengan apa engkau akan mengambil hukum wahai Mu'adz? Mu'adz bin Jabal menjawab, bi kitabillah, dengan Al-Quran. Fa illam tajid, kalau Al-Quran tidak engkau temukan, Mu'adz bin Jabal menjawab, wa bisunnati Rasulillah, dengan sunnahmu wahai Rasul. Fa illam tajid, kalau engkau tidak menemukan, Mu'adz bin Jabal menjawab, sa'ajtahidu ra'yi, saya akan berpendapat sesuai dengan pendapatku. Dan Nabi Muhammad memberikan kelapangan saat itu. Artinya ketika Rasulullah masih ada pun, itu juga sangat mungkin sudah ada perbedaan dalam pandangan melaksanakan syariat-syariat Islam. Jamaah yang mulia, tapi akhir-akhir ini kita ngerti bahwa kita begitu mudah untuk berdebat dan saling menghujat. Kita tidak lagi menghormati, bahkan selalu mencaci. Mari kita berubah menjadi orang yang memiliki sifat kasih sayang dan saling memaafkan. Karena kita ngerti, ketika hati kita semakin kotor, semakin rapuh, jangankan urusan siasah, urusan politik, urusan agama yang mestinya murni untuk Allah saja, dari mulai Rasulullah sudah banyak perselisihan, dan itu ada. Karena ketika kita membiarkan hati kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat gambarmu, tampan cantikmu, tidak melihat bentuk tubuhmu, tetapi Allah melihat hati, baru setelah itu amal perbuatan kita. Artinya amal perbuatan kita mungkin hanya beberapa persen saja, tetapi mayoritas kita dinilai oleh Allah itu adalah hati kita. Kemudian dalam cuplikan hadis dari Siti Aisyah diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah menyatakan, fa innahu la yudkhilul jannata ahadan amaluhu. Tidak mungkin seorang pun dimasukkan surga karena amal perbuatannya, karena ibadahnya.
Qalu wala anta ya Rasulullah. Sahabat kemudian bertanya, tidak juga engkau wahai Nabi? Qal wala ana, kata Rasulullah, termasuk saya. Padahal kita tahu ibadahnya Kanjeng Nabi sudah super istimewa. Itu pun tidak menjamin, tidak bisa memasukkan surga. Yang memasukkan surga adalah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang mulia, kemudian para mazhab yang mulia, Imam Hanafi memiliki murid Imam Maliki, Imam Maliki memiliki murid Imam Syafi'i, dan dilanjutkan kader yang paling muda adalah Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali. Imam Malik begitu menghargai kepada Imam Syafi'i yang menjadi muridnya. Bahkan orang bingung, kok Imam Malik sering mengunjungi Imam Syafi'i muridnya, padahal yang pantas adalah murid yang datang ke gurunya. Tapi Imam Malik ketika ada orang bertanya, limadza zurta Syafi'i, kenapa engkau sering mengunjungi Syafi'i muridmu, dia tidak gengsi menjawab dengan bangga, zurtu li fadlihi, aku mengunjungi Syafi'i karena dia mulia, dia rajin ibadah, dia ahli ilmu, dia rendah hati. Bahkan dalam kesempatan yang lain Imam Malik menyatakan, inna Syafi'i kasyamsi fid dunya, sesungguhnya Imam Syafi'i seperti mataharinya dunia. Dan Imam Syafi'i juga sering menyanjung gurunya Imam Malik sampai berkata, idza dzukira ahlul hadis famalikun najm. Kalau Imam Malik, kalau ahli hadis harus disebutkan, kata Imam Syafi'i, maka guruku Imam Malik yang berhak menjadi bintangnya. Meskipun Imam Syafi'i tidak berjumpa dengan Ibu Abu Hanifah, Imam Syafi'i menyatakan, inna mi'yarul fiqhi Abu Hanifah, yang pantas menjadi tolak ukur ahli fikih adalah Abu Hanifah, gurunya Imam Maliki. Jamaah yang mulia, bukankah Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 103 juga menyatakan dengan tegas, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, dengan agama Allah, wa la tafarraqu, jangan bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dulu kalian sudah diberi nikmat Allah bersatu, kemudian kalian bercerai-berai. Padahal ketika bercerai-berai itu, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, kalian berada di tepi jurang neraka. Maka kita harus kembali kepada ayat ini. Mari kita terus bersatu, dan bersatu itu jangankan dalam urusan politik yang banyak kepentingan, maupun baik itu untuk golongan maupun kelompok, untuk urusan agama saja sudah banyak perbedaan. Maka kita kembalikan kepada Allah. Mudah-mudahan semuanya ini menjadi rahmat buat kita semua. Jamaah yang mulia, kemudian Habib Umar Al-Hafidh menyatakan, inna wahdatal ummah laisat wahdah fil fikrah wa innama wahdatun fil qulub. Yang sebenarnya yang dinamakan bersatunya umat itu bukan bagaimana kita berpikir yang sama, tapi bagaimana perilaku dan hati kita sama-sama baiknya. Karena ketika kita menghendaki sama semuanya, maka itu menjadi sesuatu hal yang mustahil, melawan takdir Allah. Imam Syafi'i meramaikan sholat subuh dengan rajin kunutnya. Imam Malik tidak menggunakan kunut. Ketika Imam Syafi'i nginep di rumah Imam Malik sang guru, diminta untuk menjadi imam sholat subuh, Imam Syafi'i berpikir, biasanya saya
menggunakan kunut ketika sholat, tetapi saat ini makmumnya adalah guruku yang mulia yang tidak menggunakan kunut. Maka Imam Syafi'i meskipun menjadi imam, beliau meninggalkan kunut karena melihat makmumnya. Imam Maliki juga seperti itu. Beliau ketika mengunjungi Syafi'i sampai nginap, dan pasti diminta mengimamin sholat subuh oleh muridnya Syafi'i. Imam Malik berpikir, aku biasanya tidak menggunakan kunut, tapi saat ini muridku Syafi'i yang mulia menjadi makmumku, maka Imam Malik mengimami sholat subuh dengan menggunakan kunut. Artinya kita jarang mau mengalah, kita selalu mengedepankan ego, padahal Rasulullah jelas dinyatakan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah diutus untuk menjadi rahmat alam semesta, termasuk kita hamba Allah, umat Rasulullah. Mudah-mudahan kembali meniru akhlak dan perilaku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bikamilis syari'ati wa khalisid din wa halajid risalatihi bibahiril khawariq wa ayyadahu bikumatil ashabil muhtadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyul karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Jamaah salat Jumat Masjid Raya Al-Mukhlisin Pluit Jakarta Utara, yang mudah-mudahan terus mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, hati kita mari kita jaga, karena luasnya hati bisa saja selebar jendela, bisa saja selebar asrama, bahkan bisa selebar samudra raya. Tetapi hati yang sempit, yang tidak mau tahu kepada urusan orang lain, bahkan sering merugikan orang lain, itu bisa mengalahkan sempitnya lubang semut yang ada. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ayyuhan nas, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma rzuqna shifaa'an min kulli da'. Ya Allah, berikanlah kami obat dari segala macam penyakit ya Allah. Warzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan nafi'a.
Antal baqi bila zawal, al-ghaniyyu bila mithal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum